Shalom, bersama saya Herlina Sitorus dalam pembelajaran Pendidikan Agama Kristen kelas 10 dengan materi bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Subbagian yang pertama, proses menjadi dewasa. Dewasa dalam bahasa Inggris ada dua pengertian. Yang pertama, adult dan mature. Adult adalah dewasa dari segi usia, sedangkan kalau mature adalah dewasa dalam segi jiwa batin. Jadi, dewasa yang diharapkan di sini adalah dewasa secara jasmani, dewasa secara batin, dan juga dewasa secara kejiwaan. Kedewasaan menurut Alkitab. Efesus 4 ayat 1 sampai 13 menjelaskan bahwa permasalahan dalam agama Kristen itu adalah banyaknya ajaran-ajaran palsu. Jadi, dalam agama Kristen mempelajari bahwa ajaran-ajaran palsu itu menyebabkan orang-orang Kristen akan menyangkal Yesus, akan tidak percaya kepada Yesus. Jadi orang dewasa yang diharapkan di sini adalah orang yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran sesat. Kita akan melihat berbagai ajaran palsu. Yang pertama, ada The Family International atau yang disebut dengan Children of God atau yang disingkat dengan COG. Ini didirikan oleh atau dikembangkan oleh David Berg di California, Amerika Serikat. Pada tahun 1968, dia membentuk kelompok ini. Kemudian, untuk memperkenalkan kelompok ini, David Berg mengadakan traktat atau perjanjian kepada anggota-anggota baru yang diharapkan dapat ditarik kepada kelompok ini. Kemudian, yang kedua, setelah memberikan traktat, David Berg mengadakan kelompok lagi untuk berkomunikasi dengan anggota-anggota baru yang diharapkan. Disebut dengan Moleters. Dari kelompok ini, David Berg memperkenalkan kepada anggota-anggotanya bahwa dia disebut dengan Nabi Allah. Dengan dia dikatakan sebagai Nabi Allah, maka dia mengharapkan anggota-anggota baru ini akan menghormati dia, menghormati otoritasnya. Pada tahun 1974, David Berg memperkenalkan sebuah metode dengan metode seks sebagai daya tarik untuk memperbanyak anggota-anggota baru lagi. Jadi, perempuan-perempuan yang ada di anggota COG akan diperkenalkan kepada anggota-anggota yang diharapkan memperbanyak anggota-anggota yang sebelumnya. Jadi, anak-anak yang lahir dari metode ini disebut dengan bayi-bayi Yesus. Ajaran palsu yang kedua, kita akan melihat dengan ajaran kasih karunia. Ini diperkenalkan oleh Joseph Prince di Singapura. Dalam ajaran kasih karunia ini, Joseph Prince mengatakan bahwa jika kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat kita, dosa manusia dalam masa lalu, masa kini, dan masa depan sudah diampuni. Jadi, jika kita sudah menerima Yesus sebagai sang juru selamat, dosa yang kita lakukan sebelumnya pada masa kini atau masa depan itu sudah otomatis langsung diampuni. Sehingga ajaran ini bertentangan dengan ajaran Alkitab, bahwa yang dikatakan tidak ada seorang manusia pun yang sempurna, seorang pun tidak. Menjadi orang Kristen bukan artinya dengan membebaskan diri sendiri dari dosa. Justru dari kita membaca Alkitab, orang Kristen diharapkan untuk berdoa, membaca Alkitab, mematuhi segala perintah Tuhan. Itulah yang diharapkan menjadi orang Kristen yang sebenarnya. Sekarang kita akan mempelajari kekayaan dan kesuksesan yang diperoleh dengan cara pintas. Pada saat sekarang, orang-orang banyak percaya dengan banyaknya ajaran-ajaran palsu sekarang bahwa kesuksesan itu dapat diperoleh dengan jalan pintas atau jalan singkat. Itu karena pergeseran nilai-nilai yang ada di masyarakat sekarang, yang mengatakan bahwa kesenangan, adanya materi, atau yang disebut dengan hedonisme, itu adalah sebagai kesenangan yang abadi. Nah, sekarang kita akan mempelajari kekayaan dan kesuksesan dengan jalan pintas. Di sini, di saat sekarang, manusia-manusia percaya bahwa ukuran sukses pada saat ini adalah dengan adanya materi atau kesenangan yang disebut juga dengan hedonisme. Untuk mencapai tujuan kesuksesan tadi, banyak orang pada saat ini
memperolehnya dengan cara menjual narkoba, menjual diri, menjual barang terlarang dengan yang lain, atau menyelundupkan barang-barang haram. Dalam Matius 4 ayat 4 mengatakan, manusia bukan hidup dari roti saja. Jadi intinya yang dapat kita ambil bahwa kita jangan hanya memenuhi kebutuhan biologis saja, tapi kita harus dapat memilah apakah ini salah atau benar. Kita harus membandingkan apakah ini benar menurut Alkitab atau salah. Kita harus memikirkan itu terlebih dahulu. Sekarang kita akan mempelajari kedewasaan penuh dalam hubungan dengan orang lain. Tentu kita mengenal Presiden Barack Obama. Pada tahun 2012, Presiden Barack Obama tidak segan-segan untuk makan di pinggir jalan, makan hamburger. Bahwa dia menunjukkan dia sebagai presiden tidak ada rasa canggung kepada masyarakat, makan dengan masyarakatnya sendiri. Kita akan melihat contoh dari Yesus sendiri. Yesus pernah diajak makan oleh Simon ke rumahnya. Kita kenal bahwa Simon ini adalah orang kaya, dan Yesus juga tidak segan-segan untuk makan dengan pemungut-pemungut cukai atau orang-orang berdosa. Jadi Yesus menyamaratakan dengan siapa dia bergaul, tidak ada perbandingan antara orang kaya ataupun orang berdosa ataupun orang miskin. Yesus mengajarkan kedewasaan penuh dengan mementingkan kehidupan orang lain demi kemuliaan Allah. Kita dapat melihatnya dalam Filipi 2 ayat 3-4. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.